yang saya hormati zuriyah daripada Al-Arif Billah Al-Allamah Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Rahman Muhammad bin Abdul Rahman As-Saqaf, dan yang saya hormati para yai, para tokoh. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi kehormat saya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dasar-dasar hadis lagi, sampai atau tidak, urusan sampai atau tidak itu urusan Allah Ta'ala, kita tidak bisa mengklaim. Jangankan lagi kok baca Fatihah untuk orang mati, sholat kita saja pasti diterima, siapa yang bilang? Masih melalui bagaimana caranya harus diterima, akhlak kita dalam sholat bagaimana, adab kita dalam sholat bagaimana, takdim kita, ihtiram kita waktu kita sembah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rukun-rukun yang kita lalui, wajib dalam sholat yang harus kita lalui, masih banyak sekali. Tapi bukan berarti mang-mang atau was-was. Tetap kita memohon bahwa amalnya kita yang baik kita minta diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika Rasulullah marru fil qabr, lewat dalam kuburan, Rasulullah berhenti. Dan ini tidak dimiliki oleh sahabat atau yang lain. Rasulullah yang mendengar. Beliau berhenti, lalu menebas pelepah kurma, ditancapkan kepada makam tersebut. Sahabat bertanya, apakah maksudnya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, kamu ketahui, ketika aku lihat kuburan yang ini sekarang ini aku tancapkan pelepah kurma, aku mendengar tangisnya mereka dalam menyandang siksa dalam kuburnya. Aku tebaskan pelepah kurma, aku tancapkan, karena setiap pohon-pohonan ini masih hijau dalamnya, masih bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tasbih ini berjalan di setiap kota ada penghijauan, insya Allah kota tersebut akan jauh dari bala. Karena apa? Daun-daun itu bertasbih selagi masih hijau. Turunlah rahmat, turunlah barokah untuk siapa? Untuk yang di dalam kubur itu. Begitu ditancapkan pohon kurma, langsung berhenti menikmati karena mendapat rahmat dari Allah, sebab tasbihnya daun kurma itu tadi. Masa Fatihah kalah dengan daun? Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pada waktu sekarang ini saya kembali lagi, sangat penting sekali. Karena banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh pejuang yang ada di dalam republik ini, sejarahnya semakin hilang. Entah itu disunati atau tidak, kita nggak tahu. Padahal sejarah itu adalah ruh. Di dalam kita menjalankan syariatillah wa tariqati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tambah kita lebih jauh mengenal riwayat hidup baginda Nabi beserta para sahabatnya, kita akan semakin mengakar dan akan semakin kuat. Dan bila mana kita setelah mengakar semakin kuat, karena kita tahu riwayat-riwayat hidup. Contoh, tidak usah sulit yang muluk-muluk. Kalau setiap anak
mengetahui bagaimana riwayat hidup perjuangannya orang tua dalam membesarkan anak-anaknya, dalam mencari nafkah, mencari sesuap nasi, mencari secarik kain. Demi siapa? Demi regenerasinya. Karena para bapak kita semuanya sadar, cukup payah untuk aku, asal jangan menurun ke anak-anakku. Walaupun yang kerjaannya berat, pasti akan mengharapkan dengan penuh pengharapan, kebodohan cukup untuk saya. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi ikut bodoh sehingga tidak mampu menjawab tantangan agama, tantangan umat, tantangan bangsa. Itu setiap orang tua. Maaf Pak, mungkin di sini saya belum tahu. Kalau di Pekalongan masih ada, Pak. Di Pekalongan, di Tegal mungkin ada saja. Bapak-bapak sudah sepuh, setengah sepuh, di Simpang Ampat menunggu lampu merah. Menunggu lampu merah, kalau merah teknya disetor. Ada yang pakai pakaian Hanoman, ada yang pakai pakaian Semar, ada yang pakai pakaian macam-macam, mencari perhatian. Daripada tangan begini, biarlah kita disebut kok tidak malu, no problem. Sepertinya yang jepong yang tarling jepong tarling dangdut. Ada lagi yang lagu Melayu, dia menggoyangkan tangannya dengan lemah lembutnya, masya Allah. Tapi kalau kita pikir begitulah orang tua kita berjuang untuk sesuatu nasi demi anak-anaknya, dia tanpa malu perapatan dia menjoget. Mestinya anak-anak kita harus malu kalau melihat perjuangan orang tua kita. Di sini kita nggak tahu. Itu satu contoh. Bagaimana orang tua kita dahulu? Orang tua kita dahulu perjuangannya kayak apa? Sebelum 1945 sampai 1945 keadaan masih begini terus. Jangan dikatakan kita enak setelah merdeka. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, 1945 kalian kita ini ada di mana? Sudah mempunyai kontribusi apa untuk dalam mengisi kemerdekaan ini? Malu mestinya. Begitu merdeka 45, muncul 47, Belanda datang lagi yang dibawa oleh sekutu, pulang meninggalkan Belanda lagi. Terpaksa Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Ulama lagi. Merinding hati. Telah sampai hengkang Belanda. Kita punya kontribusi apa? Pernah ambil apa? Yang bisa menjawab kita ini mestinya. Perjalanan sejarah di dalam merdeka ini untuk menempuh kemerdekaan, bisa membangun dan lain sebagainya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti akan mengalami kritikan dan lain sebagainya. 65 terjadi lagi, sebelum 65 48 terjadi lagi juga di Bos Madiun. Kita punya andil apa? Coba kalau anak bangsa ini kita ingat perjuangan-perjuangan, kesepuan-kesepuan ulama-ulama kita yang terdahulu, yang ikut andil besar dan memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, berdakwah nasrul Islam, nasrul syariah. Demi siapa? Demi umat ini.
di bangsa ini, demi tanah air ini. Sekali lagi, kita sudah andil apa? Andil ribut apa andil apa? Ala dasarnya ada di sini. Kalau kita mengetahui sejarah ini, mau makan enak gak berani. Karena apa? Hatinya tak tega makan enak melihat anaknya dalam keadaan kelaparan atau kekurangan. Itu perjuangan orang tua. Coba kalau kita mendapatkan rezeki sedikit, kita makan enak, makan sate atau rawon atau apa lainnya, ingat kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Allah, mengapa saya makan nikmat di sini? Kita biarkan tega-teganya orang tua. Belum tentu kita satu bungkus, dua bungkus nasi. Kalau habis makan masih menggembirakan kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya Allah, nak, kamu itu pendapatan belum seberapa, kamu sudah ingat orang tua. Itu doanya berkata sabrak-sabrak, tidak sesuai dengan ukuran nasi satu bungkus. Kita tarik ke atas lagi. Apa setiap kita ziarah kubur kepada kedua orang tua yang kita lakukan? Paling jawabnya ya baca kasih. Oh iya, bagus. Tadi iya bagus. Coba ketika kita ziarah kedua orang tua yang sudah dibakar, merasa ya Allah, ya Allah, orang tua sudah mendahuluiku sebelum aku membahagiakan kedua orang tua, sudah diambil olehmu. Bagaimana cara kita membahagiakan kepada kedua orang tua di dalam bakarnya? Apakah kita akan membalas kepada kedua orang tua dengan selalu isinya pecah belah yang tidak mengingat bagaimana jasanya kedua orang tua mencari sesuatu nasi dan secari kain untuk menutupi auratnya? Coba kita sekarang sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Dulu masih ada orang tua, ya Allah, Allah yang tahu. Lalu bagaimana cara membahagiakan kepada kedua orang tua? Membalas dengan rukun, kompak, yang keluarga yang tidak mudah dipecah belah, hanya masalah urusan waris saja, terkadang kakak adik sampai pengadilan. Apakah itu cara membalas kedua orang tua? Baiklah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik bagaimana perjuangan para ulama kita dahulu. Apa dikira perjuangan ulama dahulu itu cukup dengan karomahnya, kesaktiannya? Tidak. Itu darurat yang mengeluarkan karomah, mengeluarkan kesaktian. Jangan dikira selalu kesaktian. Tidak ada cerita lain kalau cerita kesaktian keramat, kesaktian keramat. Sampai kapan? Ulama-ulama terdahulu the have, orang punya. Jangan dikira ulama-ulama dahulu terus tidak punya. Sawahnya lebar, kebunnya, karena dia yang membangun sendiri. Mau mengajak orang awam belum tentu tahu apa itu jariyah, apa itu wakaf, apa itu infak, apa itu sedekah, masih awam. Dan bagaimana cara ulama-ulama itu menarik supaya mau tolabul ilmi? Beliau mendirikan pesantren bebas, apalagi fasilitas dahulu masih terbatas. Saya masih tahu 53, 57 di Indramayu kereta koboi itu masih lewat sampai 60 ke atas, pakai sprinkled Indramayu. Itulah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan ulama dahulu open luar biasa, membuka luar biasa, ahlan wa sahlan yang mau belajar tanpa membayar, karena orang-orang anak didiknya umumnya dari jauh-jauh, masih terbatas fasilitasnya. Siapa yang menjamin? Para ulama dahulu. Satu sisi